Perkenalkan, nama saya Serari Pansya dari kelas 11 Liskap 2. Ingin membacakan sistem kelistrikan kapal. Penjelasan sistem kelistrikan kapal merupakan alat transportasi yang digunakan untuk mengantarkan muatan atau membawa orang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam hal berlayar layaknya sebuah rumah, kapal membutuhkan sistem kelistrikan yang berguna untuk menunjang pengoperasian kapal itu sendiri, mulai dari penerangan hingga menghidupkan beberapa alat penunjang lainnya seperti pompa, set steering, gear, alat navigasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari dasar-dasar mengenai kelistrikan di suatu kapal. Penjelasan mengenai sistem kelistrikan kapal. Electrical system. Sumber tenaga, generator, mesin bantu. Tipe AC dan DC. 1 AC biasanya untuk alat-alat motor listrik dan lampu penerangan, blower, motor induksi seperti kipas angin, mesin cuci, pompa, konveyor, kompresor, setrika. 2 DC biasanya untuk alat-alat sistem navigasi, elektronik, sistem kontrol, laptop, dan komputer. Frekuensi 50 Hz atau 1500 rpm, 60 Hz 1800 rpm. Daya 60 Hz lebih besar dibanding dengan 50 Hz, sehingga 60 Hz lebih menguntungkan. Keterangan listrik dapat mempunyai frekuensi 50 Hz. Daya listrik kapal biasanya yang dipakai 440 volt atau 60 Hz atau 380 volt atau 50 Hz. Daya keluaran listrik dari generator menuju MSB, main switchboard. Untuk menurunkan atau menaikkan tegangan digunakan transformator. Penurunan tegangan digunakan untuk peralatan seperti lampu dan peralatan low power sinyal seperti brake equipment, radio equipment. Untuk merubah AC ke DC atau sebaliknya menggunakan power supply, adaptor, receiver, atau inverter. Untuk listrik yang berasal dari pelabuhan darat, PLN, listrik AC. Untuk listrik yang berasal dari generator, biasanya listrik AC. Untuk listrik yang berasal dari menggunakan baterai, listrik DC. Generator utama. Generator sistem terdiri dari sebuah alternator dan driver yang digerakkan oleh mesin diesel. Beberapa kapal dipasangkan dengan shaft generator yang dihubungkan dengan putaran mesin induk sehingga bisa menjadi tambahan untuk memutar alternator dan menghasilkan kelistrikan. Generator dibagi dua, generator AC dan generator DC. Biasanya yang digunakan adalah generator dengan output AC karena mempunyai banyak keuntungan. Daya cadangan generator diisyaratkan 15% dari kebutuhan daya balance atau BKI. Kondisi pembebanan. Cara memparalelkan generator intinya adalah menyamakan frekuensi dan beban yang diterima oleh generator dengan cara mengatur governor pada panel naik atau turun dan mensinkronkan di indikator sinkronisasi atau lampu hijau ada di ruang kontrol mesin. Main switchboard adalah alat distribusi listrik yang mengambil listrik dari generator kemudian mendistribusikannya ke peralatan yang membutuhkannya di semua bagian kapal. Listrik yang dihasilkan oleh generator kemudian dikirimkan ke main switchboard dengan menggunakan bus bars. Emergency generator. Fungsinya alat pengganti generator utama saat terjadi blackout. Tenaga starting
berasal dari listrik, baterai, atau tetap bisa manual. Peralatan yang harus dihidupkan pada saat emergensi sesuai dengan SOLAS Chapter 2, 1 dan BKI volume 4 selama 36 jam. Lampu penerangan, 2 lampu navigasi, 3 radio komunikasi, 4 sistem alarm dan deteksi kebakaran, 5 peralatan navigasi, 6 automatic sprinkler pump, 7 sistem pintu kedap air, 8 steering gear system, 9 pompa bilga atau pompa fire fighting. Lokasi penempatan sesuai dengan peraturan BKI volume 4, letak emergency generator harus terletak di atas geledak menerus dan di belakang sekat tubrukan. Cara maintenance, uji tes weekly. Daya untuk sistem emergency paling lama 45 jam setelah terjadinya kegagalan dari sistem daya listrik utama. Semua peralatan emergency dihubungkan dengan emergency switchboard, di mana emergency switchboard ini juga membagi tegangan menjadi dua, yaitu 440 volt dan 220 volt. Baterai fungsinya untuk membantu keadaan darurat seperti starting generator darurat, ataupun ketika generator darurat tidak bisa dinyalakan maka memakai baterai ini. Peruntukan untuk alat-alat 12 atau 24 volt hampir sama seperti generator darurat. Peralatan yang harus dihidupkan selama 30 menit. Keluaran listrik DC searah, tipe lead acid, tipe murah dan alkali tipe. Baterai room harus tetap bersih dan kering. Cara maintenance, 1 plan maintenance sistem harus dilaksanakan sesuai jadwal, 2 pengisian secara berkala, 3 visual inspection berkala, 4 function berkala, 5 pengukuran dengan ammeter, 6 pengukuran ketinggian elektrolit harus dipantau. Power management system adalah sistem yang berfungsi untuk mengendalikan pembangkit listrik dan menjamin kesediaan tenaga listrik serta menghindari terjadinya blackout, tergantung pada jenis dan ukuran jaringan listrik. Sistem manajemen kelistrikan kapal ini dapat berupa sistem yang berdiri sendiri atau terintegrasi dalam otomasi kapal. PMS ini memiliki kontrol yang berbeda, dapat dibedakan menjadi kontrol otomatis penuh, remote control, dan kontrol lokal. Sistem penerangan lighting load system, beban lampu utama tiap ruang, gangway, beban lampu tambahan, beban lampu darurat, dan lain-lain. Beban stop kontak, televisi, peralatan kantor, exhaust, lemari es, dan lain-lain. Sistem power load system, engine room, machinery, mechanical, pneumatic, hydraulic, pump, fan, heater, etc. Atau hold deck, machinery, crane, windlass, ACC ladder, winch, etc. Gallery, entry, laundry, etc. Sistem navigasi, komunikasi, dan keselamatan, navigation, communication, and safety load system. Lampu-lampu navigasi, Morse light, anchor light, footmat light, set light, etc. Peralatan navigasi, radar, gyroscope, echo, sounder, GPS, navtex. Peralatan komunikasi, Inmarsat B, Inmarsat C, public addressor, intercom. Sistem kelistrikan darurat, emergency source system, menggunakan baterai aki sebagai sumber daya dengan tegangan kerja sesuai dengan rules yang terletak di ruang ESEP. Peralatan yang disuplai adalah peralatan darurat, antara lain semua peralatan navigasi, komunikasi, dan keselamatan yang bekerja pada arus searah. Semua lampu-lampu darurat termasuk lampu ruangan dan gangway. Kapasitas baterai harus mampu mensuplai kebutuhan listrik selama minimal separuh dari waktu perjalanan kapal pada rute kapal yang
terjauh.